Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Fatalima rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dars kita untuk syarah Alfiyah Ibnu Malik. Masih pembahasan tentang jamak mudzakkar salim dan juga kata-kata yang distatuskan sama dengan jamak mudzakkar salim atau mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Kita lanjutkan di poin berikutnya. Kita baca ulang dari poin yang pertama kemarin ya, supaya mungkin ini agak nyambung. Kita baca dari syarah untuk bait ke-36 sampai ke-38. Al-mulhaqu bi jam'il mudzakkari salimi, kata-kata yang distatuskan sama dengan jamak mudzakkar salim adalah huwa ma faqada wasfan aw syartan mimma yajibu tahaqququhu fil jam'i. Itu kata-kata yang gugur atau hilang salah satu sifat atau salah satu syarat dari syarat-syarat yang wajib tahaqquq untuk dipenuhi atau terwujud fil jam'i pada jamak mudzakkar salim. Wa asyharu hadhil mulhaqati, dan kata-kata yang paling masyhur yang statusnya sebagai mulhaq jamak mudzakkar salim adalah yang pertama, kalimatun masmu'atun tadullu ala ma'nal jam'i. Kata-kata yang sering didengar yang ini menunjukkan atas makna jamak. Wala mufradalaha min lafdhiha wala min ma'naha. Akan tetapi dia tidak memiliki bentuk mufrad, baik dari lafadz ataupun dari maknanya. Wahia isruna wa salasuna ila tis'ina, yaitu kata-kata bilangan yang berawal dari isruna 20, wa salasuna 30, ila tis'ina sampai 90. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, in yakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Apabila di antara kalian ada 2 orang yang bersabar, maka hendaknya dia bisa mengalahkan 200 orang. Juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh wa'adna Musa 40 lailah, dan ingatlah ketika kami janjikan kepada Musa 40 malam. Maka kata-kata isruna, salasuna, dan seterusnya, dia tidak memiliki bentuk mufrad. Yang pertama dari sisi lafadznya, isruna tidak punya mufrad isrun, tidak ada. Kemudian yang kedua dari sisi maknanya pun dia tidak punya bentuk mufrad, karena memang menunjukkan makna jamak. Kemudian poin yang kedua, kalimatun masmu'atun lam tastawfi ba'dus syuruti. Kata-kata yang sering didengar akan tetapi tidak terpenuhi sebagian syarat jamak mudzakkar salim. Mislu ahlun, faqalu fiha ahluna. Semisal kata ahlun yang bentuk jamaknya adalah ahluna. Orang Arab mengatakan untuk bentuk jamak kata ahlun menjadi ahluna. Kama qala asyair, sebagaimana perkataan penyair, wa mal malu wal ahluna illa wada'i. Wa mal mal, tidaklah harta, wal ahlun, dan keturunan, illa wada'i, kecuali titipan. Wala budda yauman an turaddal wada'i, dan haruslah nanti atau pasti pada suatu hari nanti akan dikembalikan al-wada'i, barang-barang titipan tersebut. Maka di sini kata ahluna ini dia dijamak dengan jamak bentuk seperti jamak mudzakkar salim dengan akhiran waw dan nun. Namun dia tidak terpenuhi syarat mudzakkar salim.
fa jama'uha ma'a annaha laisat alaman wala sifatan. Maka orang-orang Arab membentuk jamak kata ahlun menjadi jamak mudzakkar salim ma'a padahal annaha kata ahlun laisat bukanlah alaman, bukan nama, wala sifatan dan juga dia bukan sifat, bukan wasf. Karena syarat utama sebuah kata untuk bisa jadi jamak mudzakkar salim yang pertama kemarin dia merupakan alam, merupakan nama. Ini pun ada syaratnya. Kemudian juga yang kedua dia merupakan wasf. Ini pun ada syaratnya yang telah kita bahas kemarin. Kemudian yang ketiga, as-salis kalimatun masmu'atun, kata-kata yang sering didengar tadulu ala makna jam'i yang menunjukkan atas makna jamak. Wala mufradalaha min lafziha, namun dia tidak punya bentuk mufrad dari lafadznya. Contohnya adalah kata ulu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Dia, begitu pula malaikat bersaksi pula demikian, dan juga ulul ilmi, orang-orang yang berilmu, itu para ulama. Maka kata ulu di sini dia di-i'rab sebagaimana i'rab jamak mudzakkar salim, itu mu'rab dia marfu dengan waw ulu, adapun mansub dan majrurnya dengan ya, yaitu uli. Dan arti ulu ataupun uli itu artinya adalah ashab, ya, para pemilik. Maka kata ulu di sini dia menunjukkan arti jamak dan dia memang tidak punya bentuk mufrad dari sisi lafadznya. Maka dzalika lafzatu alamuna, maka begitu pula lafadz atau kata alamuna, fa inna mufradaha alamun, sesungguhnya bentuk mufrad untuk alamun adalah alamun, wa huwa ismun lima siwallahi ta'ala, dan dia merupakan ismun isim li untuk sebuah nama li untuk ma segala sesuatu siwallahi yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaysa bi'alamin wala sifatin, dan kata alamun di sini dia tidak termasuk alam, tidak termasuk nama, wala sifatin juga tidak pula termasuk sifat ataupun wasaf. Fahiya mulhaqatun bil jam'i, maka dia statusnya adalah mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahirabbil alamin. Maka di sini kata al-alamin dia majrur karena mudhaf ilaih dari kata rabbi, dan majrurnya dengan ya. Kemudian poin yang keempat, kalimatun min hadal jam'i, kata-kata yang termasuk bentuk jamak ini, yaitu jamak mudzakkar salim, ya, bentuknya sama seperti jamak mudzakkar salim, al-mustawfi lisyuruti, yang dia al-mustawfi terpenuhi lisyuruti syarat-syarat jamak mudzakkar salim berupa alam ataupun sifat dan syarat-syarat rinci yang lainnya. Atau mimma ulhiqa bihi, atau kata-kata yang termasuk mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Sumiya biha al-mufradu, namun kata ini digunakan untuk nama person atau nama satu orang atau nama satu benda. Wasarat a'laman, dan menjadilah dia a'lam, ya, nama untuk orang ataupun benda tersebut. Maka untuk poin yang keempat ini ada dua kategori
Ya, kategori pertama itu adalah kata-kata yang dia bentuknya seperti jamak mudzakkar salim dan terpenuhi syarat jamak mudzakkar salim. Dia berupa alam ataupun berupa sifat untuk mudzakkar, berakal dan seterusnya. Tapi kata tersebut digunakan untuk nama person, untuk nama satu orang. Yang disampaikan oleh Pensaro di sini, famithalul awwali al-mustawfi lis-suruti Khaldun Zaidun. Famithalul awal, maka contoh untuk kategori yang pertama, yaitu kategori kata-kata yang dia bentuknya seperti jamak mudzakkar salim, al-mustawfi lis-surut, dan dia terpenuhi syarat jamak mudzakkar salim, ya, berupa alam, nama, mudzakkar dan seterusnya. Tapi sayangnya kata-kata ini tidak menunjukkan jamak karena dia digunakan untuk nama person. Summiya biha al-mufrad, dinamakan dengannya al-mufrad, satu person atau satu hal atau satu benda. Nah, contoh nama orang Khaldun. Nah, Khaldun ini merupakan alam, dan dia mudzakkar, alam mudzakkar, dan pada asalnya dia menunjukkan banyak orang, tapi ternyata kata Khaldun ini digunakan untuk nama satu orang, bukan untuk menunjukkan banyak orang yang namanya Khald misalkan, tidak, tapi menunjukkan nama satu orang. Kemudian kata Zaidun. Zaidunnya di sini bukan yang artinya banyak orang yang namanya Zaid atau laki-laki, para laki-laki yang namanya Zaid, bukan. Tapi Zaidun di sini maksudnya adalah nama person, orang yang namanya Zaidun. Maka untuk kata-kata atau nama-nama yang seperti ini, dia bentuknya jamak mudzakkar salim dan sebenarnya terpenuhi syarat mudzakkar salim, tapi kok sayangnya digunakan untuk nama person atau nama satu orang ataupun nama benda ataupun nama satu tempat, maka ini pun dimasukkan dalam mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Kemudian kategori yang kedua itu adalah kata-kata yang dia statusnya mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Kata-kata yang statusnya mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Dan dia digunakan untuk nama person, satu person atau nama satu tempat atau nama satu hal. Yang dikatakan oleh Pensaro di sini, wa mithalu tsani illiyuna. Contoh untuk kategori yang kedua, yaitu kategori isim yang mulhaq dengan jamak mudzakkar salim, tapi dia digunakan untuk nama satu person atau satu hal atau satu tempat. Contohnya adalah illiyun. Apa itu illiyun? Ismun li'a'lal jannati. Dia merupakan nama untuk surga yang tertinggi. Lahum mufradun. Dia sebenarnya punya bentuk mufrad, yaitu illiyun. Apa arti illiyun? Wahwal makanu al-ali, yaitu tempat yang tinggi. Hanya saja kata illiyun di sini walakinnahu li ghairil aqili, akan tetapi dia untuk yang tidak berakal. Padahal syarat kata yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim haruslah mudzakkar berakal. Mudzakkarun aqilun. Tapi di sini ya, ternyata mufrad dari illiyuna, yaitu kata illiyun, dia mufrad mudzakkar tapi tidak berakal, maka tidak terpenuhi syarat jamak mudzakkar salim, sehingga kata illiyuna atau illiyina ini termasuk mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Dan arti asal dari kata illiyuna itu artinya adalah tempat-tempat yang tinggi. Jadi tempatnya itu banyak, jamak. Tapi ternyata digunakan untuk nama
surga yang tertinggi, nama satu surga yang tertinggi, digunakan untuk nama satu tempat, bukan banyak tempat, tapi nama satu tempat yaitu surga yang tertinggi. Maka ini yang disampaikan oleh Pensaro di sini. Poin yang keempat ini ada dua kategori. Yang pertama adalah kata-kata yang dia terpenuhi syarat jamak mudzakkar salim, tapi digunakan untuk nama satu orang saja, bukan untuk menunjukkan jamak atau satu tempat atau satu hal. Kemudian kategori yang kedua, kata-kata yang statusnya mulhaq bi jamak mudzakkar salim, yang pada asalnya dia juga menunjukkan makna jamak secara bahasa, tapi ternyata digunakan untuk menunjukkan nama satu tempat atau satu person atau satu hal. Maka ini adalah dua kategori yang disampaikan oleh Pensaro di poin yang keempat ini. Fa'u ariba jam'uhu i'raba jam'il mudzakkaris salimi. Maka bentuk jamak dari kata-kata ini di-i'rab sebagaimana i'rab jamak mudzakkar salim. Itu rafa dengan waw, adapun nasab dan jar dengan ya. Semisal contoh di firman Allah Subhanahu wa taala, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab catatan amal al-abrar, orang-orang yang baik, lafi illiyin, yang ada di surga illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Tahukah engkau apa yang dimaksud dengan illiyun? Kita lihat sekilas di footnote nomor 2 untuk i'rab firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mutaffifin ini. Pensaro mengatakan di footnote nomor 2, kata kalla di sini merupakan harfu roda'in wa zajarin. Dia merupakan huruf roda dan zajar. Ya, kita terjemahkan sekali-kali tidak. Ya, mungkin untuk kalau kita terjemahkan ke bahasa kita, ya mungkin kalla untuk huruf untuk apa ya, menghardik. Ya, menghardik maksudnya adalah untuk menyangkal statement tertentu, kemudian menggunakan kata kalla. Gini. Nah, kalla sekali-kali tidak. Kalau bahasa kita kalla ini kata untuk menyangkal. Kalau dalam bahasa Arabnya harfu roda'in wa zajarin. Huruf untuk roda dan zajar, ya kurang lebih artinya sama, untuk menghardik, untuk menyangkal. Wa ma adraka ma illiyun. Kata ma di sini dia merupakan mubtadaun, kedudukan sebagai mubtada. Kemudian adraka, ya, kata adra ini merupakan fi'lun madhin, dia fi'il madhi. Mabniun ala fathin muqaddarin, dia mabni dengan tanda fathah muqaddarah, ya, mabni atas fathah namun fathahnya tidak dinampakkan. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun, adapun fa'ilnya merupakan dhamir mustatir jawazan takdiruhu huwa. Fa'ilnya dhamir mustatir, kalau dimunculkan munculnya huwa. Yang huwanya ini ya'udu ala ma, kembalinya kepada kata ma. Wal kafu maf'ulun awwalun. Kemudian kaf pada kata adraka, kafnya di sini adalah maf'ulun awwalun, maf'ul bih yang pertama. Wa qauluhu subhanahu ma'iliyun, dan firman Allah Subhanahu wa taala ma'iliyun. Ma-nya di sini adalah mubtadaun, mubtada'. Kemudian illiyuna di sini adalah khobarun, dia khobar marfu'un bil waw, dia marfu' dengan tanda waw. Li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salimi, karena dia statusnya mulhaq ke jamak mudzakkar salim. Wal jumlatu fi mahallin nasbin maf'ulun bihi tsanin. Dan jumlah ini ma'illiyun ini merupakan mahalnya nasab sebagai maf'ul bih kedua untuk fi'il adraka.
Wa jumlatu adra khobaru ma. Adapun jumlah adra dan seterusnya ini berkedudukan sebagai khobar dari kata ma. Ya, maka di sini intinya jumlahnya adalah jumlah ismiyah dengan mubtada'nya isim istifham ma, kemudian khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Itu adaraka ma'illiyun. Kembali ke syarah, teruskan poin yang kelima. Silakan di al-khamis yang kelima. Kalimatun masmu'atun laha mufradun min lafdhiha. Kata-kata yang sering kita dengar, laha mufradun min lafdhiha, dia memiliki bentuk mufrad dari sisi lafadznya. Wa hadzal mufradu la yaslamu min at-taghyiri inda jam'ihi hadzal jam'a. Wa hadzal mufradu, dan bentuk mufradnya ini la yaslamu min at-taghyir, tidaklah selamat dari perubahan inda jam'ihi hadzal jam'a, ketika dia dijamak jadi jamak ini, yaitu ketika dijadikan jamak mudzakkar salim. Intinya ya, dia ada kata-kata tertentu, ya, bentuknya seperti mudzakkar salim, akhiran waw nun ataupun ya nun, dan dia punya bentuk mufrad dari sisi lafadznya, tapi kalau dibandingkan antara bentuk jamak dengan mufradnya, ini ada perubahan. Padahal syarat jamak salim, baik mu'annas salim ataupun mudzakkar salim, antara jamak dengan mufrad, ini struktur utama hurufnya itu tidak boleh ada perubahan. Nah, tapi ternyata di sini ada kata-kata yang dia bentuknya seperti mudzakkar salim, dia punya mufrad juga, tapi antara mufrad dengan bentuk jamaknya ini ternyata ada perubahan. Ini yang dimaksud dengan la yaslamu minat taghyiri inda jam'ihi hadzal jam'a. Nah, dia tidak selamat dari perubahan ketika dijadikan jamak dengan jamak ini, yaitu jamak bentuk mudzakkar salim. Ya, pada susunan kalimat inda jam'ihi hadzal jam'a, di sini kata al-jam'a ini mansub. Kita baca mansub karena sebagai badal dari kata hada. Adapun kata hadanya di sini dia berkedudukan sebagai maf'ul bih. Di maf'ul bih dari masdar jamak, ya, inda jam'ihi hadzal jam'a. Ingat bahwasanya di kasus-kasus tertentu ini masdar dia bisa ya'malu amalan fi'li. Dia bisa beramal sebagaimana amalannya fi'il. Kalau dia berasal dari fi'il muta'addi, maka dia bisa beramal memansubkan maf'ul bih. Contohnya di sini, inda jam'ihi hadzal jam'a, ketika dijamak menjadi jamak ini. Kahada di sini dia maf'ul bih dari masdar jamak, kemudian al-jam'a di sini sebagai badal dari kata hada sehingga dia mansub. Kembali ke persoalan. Fahiya min jumu'i taksiri. Maka hiya, ya, kata-kata tersebut sebenarnya min jumu'i taksir, termasuk dalam jamak taksir. Ya. Karena tadi kalau dikatakan jamak salim, ya, secara umum jamak kan ada dua. Secara umum pembagian jamak ditinjau dari berubah tidaknya struktur huruf kalau dibandingkan mufradnya, maka ada dua macam jamak. Yang pertama jamak salim, yang kedua jamak taksir. Kalau jamak salim tadi, kalau bentuk jamak dengan mufradnya kita bandingkan, nggak ada perubahan, nggak ada penambahan huruf, nggak ada pengurangan huruf, dan juga harokat huruf utamanya relatif sama. Berbeda dengan jamak taksir. Kalau jamak taksir antara bentuk jamak dengan isim mufradnya kita bandingkan, ada perubahan. Boleh jadi penambahan huruf, boleh jadi pengurangan huruf, boleh jadi perubahan urutan huruf, ataukah mungkin
paling tidak ada perubahan harokat huruf. Nah, ternyata untuk poin yang kelima ini, kalau kita bandingkan bentuk jamaknya yang ternyata yang bentuknya ini seperti mudzakkar salim, kita bandingkan dengan bentuk mufradnya, ini ada perubahan. Nah, sehingga kalau mau kita bilang ini jamak mudzakkar salim, kita bilang salim, kok ini enggak salim? Nah, sehingga di sini dikatakan oleh pensarah fahiya min jumu'i taksir. Maka dia sebenarnya termasuk jamak taksir. Mung ya bentuk penampakannya itu mudzakkar salim. Sebagaimana di kalimat selanjutnya, walakinnaha ulhiqat bi jam'il mudzakkaris salimi fi i'rabiha bil huruf. Ya, akan tetapi dia distatuskan sama, dimulhakkan dengan jamak mudzakkar salim fi i'rabiha bil huruf, dalam masalah i'rab dengan huruf. Apa contoh untuk poin kelima ini? Mislu araduna. Contohnya adalah kata araduna. Wa sinuna, dan kata sinuna. Wa babuhu, dan kata yang sama sifat dengan araduna dan sinuna. Contohnya adalah kata araduna, sinuna, dan babnya. Maksudnya adalah kata-kata yang dia sifat dengan araduna dan sinuna. Nanti dijelaskan oleh pensarah di bawah. Apa yang dimaksud dengan wababuhu di sini? Fakalimatu araduna, maka kata araduna bi fathir ra'i, dengan man fathah huruf ra-nya. Araduna, ra-nya di fathah, bukan disukun. Mufraduha ardun, dia bentuk mufradnya adalah ardun. Artinya ya bumi, bisa juga artinya tanah, ataupun arti-arti semisalnya, tergantung konteks kalimatnya. Mufraduha ardun bisukunir ra. Mufradnya adalah ardun dengan mensukun huruf ra-nya. Fa taghayyara bina'ul mufradi fil jam'i. Maka kalau kita bandingkan, ada taghayyara bina'ul mufrad. Ya, bangunan bentuk mufradnya berubah fil jam'i, ya, ketika dijadikan jamak. Ya, mufradnya ardun, jamaknya aradun. Mufradnya ra-nya sukun, sedangkan ketika dijamak ra-nya di fathah. Maka di sini ada taghayyur bina, ada perubahan struktur. Fataghayyara bina'ul mufrad. Maka bentuk struktur mufradnya ketika dijamak itu berubah. Ra-nya tadinya sukun jadi fathah. Sehingga ini yang menjadikan kita memasukkan kata araduna ini sebagai mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Bukan jamak mudzakkar salim. Karena dia tidak salim ketika dibandingkan jamak dengan mufradnya. Kemudian alasan kedua untuk memasukkan kata araduna, sinuna, dan kata-kata yang satu bab dengannya menjadi mulhaq di jamak mudzakkar salim, bukan jamak mudzakkar salim asli, sebagaimana dikatakan oleh penulis di kalimat selanjutnya, summa innahu mufradun li muannatsin ghairi aqilin. Kemudian alasan yang lain adalah sesungguhnya dia, yaitu kata ardun ini, dia adalah mufrad untuk muannats. Ya, ardun ini jenisnya muannats. Ghair aqilin, apalagi dia tidak berakal, maka tidak terpenuhi syarat isim yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Ya, ardun ini jenisnya adalah muannats, meskipun ketika dijamak menjadi araduna atau aradina. Wa kalimatu sinuna maksuratus sin fil jam'i. Adapun untuk kata sinuna maka huruf sinnya di kasrah ketika berbentuk jamak, ya sinuna, sinnya kasrah. Maftuhatuha fil mufrad wa huwa sanatun. Dan ketika bentuk mufrad maka sinnya di fathah. Untuk mufrad sinun adalah sanatun, sinnya di fathah, sanah.
Maka di sini kalau kita bandingkan antara bentuk mufrad yaitu sanatun, kemudian bentuk jamaknya sinun, ada perubahan harokat pada huruf sinnya, sehingga inilah yang membuat kita berpikir ulang untuk memasukkan kata sinuna menjadi jamak mudzakkar salim karena tidak salim, karena adanya perubahan kalau dibandingkan antara mufrad dengan jamaknya. Tsumma kemudian innahu mufradun muannatsun li ghairil aqili. Alasan yang lain adalah kata sanah ini juga merupakan bentuk mufrad muannats untuk sesuatu yang tidak berakal. Ya, alasan lain ya ini ternyata mufradnya muannats. Memang betul bentuk jamaknya ini seperti jamak mudzakkar salim, tapi ternyata kalau dilihat mufradnya muannats. Untuk yang tidak berakal pula, maka ini yang menyebabkan kata sinun ini tidak dijadikan jamak mudzakkar salim asli, tapi menjadi mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Kemudian alasan yang lain juga, walaysa bi'alamin wala sifatin. Dia juga bukan merupakan nama dan juga bukan merupakan sifat. Contoh penggunaannya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qala kam labistum fil ardi adada sinin. Lihat footnote nomor 1 untuk i'rab ayat ini. Kata kam di sini dia adalah ismun. Footnote nomor 1, kam di sini ismun mabniun ala sukun. Dia mabni atas sukun. Fi mahalin nasbin. Dia mahalnya nasab. Ya, ala dzarfiyati zamaniyati, sebagai dzaraf zaman, sebagai maf'ul fi. Ya, kamnya di sini artinya ya betapa lama. Wal amilu fihi labistum. Amilnya adalah kata labistum, kalian tinggal. Kemudian ada dasinin, ada dasinina, dibaca ada dasinina mansub sebagai tamyizun, tamyiz ya, bertahun-tahun atau beberapa tahun. Dan kata ada di sini dia mansub sebagai tamyiz, dan dia juga sebagai wahwa mudhafun, dia juga sebagai mudhaf. Adapun kata sinina mudhafun ilaihi majrurun bil ya, mudhaf ilaihi majrur dengan tanda ya, bi annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkari, karena dia distatuskan sama atau dia merupakan mulhaq jamak mudzakkar salim. Kembali ke atas. Kalau syarih hafizallahu ta'ala, wal muradu bi babi sinina, dan yang dimaksud dengan bab sinin, kata ardun, sinin, dan babnya, apa yang dimaksud dengan bab di sini, atau kata-kata yang semisal dengan kata sinin atau ardun, maksudnya adalah kullu ismin tsulatsin, setiap isim yang jumlah hurufnya 3. Berarti terdiri dari fa, fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Jumlah hurufnya 3. Khudifat lamuhu, namun lam fi'ilnya dihapus. Ya, meskipun kita di sini bahas isim, cuman ini kita kembalikan istilahnya ke istilah bangunan asalnya, itu di fi'il, ya kita bilang lam fi'il, enggak kita bilang lam isim. Ya, cuman lam fi'ilnya dihapus. Wa awadu anha ta'ut ta'nisi al-marbutatu. Kemudian ada tak ta'nis marbutah yang menggantikannya. Walam yu'raf lahu indal arabi jam'ut taksirin mu'rabun bil harakat. Dan indal arab, orang Arab, walam yu'raf, dan tidaklah diketahui untuk kata tersebut dalam bahasa Arab, tidak diketahui ada bentuk jamak taksirnya yang dia mu'rab bil harakat, yang di-i'rab dengan harakat. Jadi ada tadi kata sanah, ya ada kata sanah, aslinya adalah sanawun,
Maka di sini fa fiilnya adalah sin, ain fiilnya nun, kemudian lam fiilnya adalah waw, kemudian lam fiilnya dihilangkan, wawnya kita hilangkan, ganti dengan tak marbutoh, jadinya sanatun. Apa bukti bahwasanya sebenarnya ini adalah ada lam fiil yang dihilangkan dan lam fiilnya itu adalah huruf waw? Buktinya adalah ketika dijadikan jamak muannas salim. Karena dia punya bentuk jamak muannas salim. Jamak muannas salimnya adalah sanawat, sanawatun. Maka di sini ketika dijadikan jamak muannas salim, maka dia ada muncul waw. Maka ini menunjukkan bahwasanya tak marbutohnya di situ sebagai ganti dari waw yang dihilangkan. Dan orang Arab tidak mengetahui ada jamak taksir untuk kata sanah, yang tentunya kalau jamak taksir ini i'rabnya dengan harokat. Untuk kata sanah mereka hanya mengetahui yang pertama untuk jamak untuk kata sanah itu adalah sinin atau sinun, ya sinuna atau sinina. Kemudian yang kedua adalah bisa dijamak jadi jamak muannas salim menjadi sanawat. Mereka nggak tahu ada, nggak dikenal dalam orang Arab ini ada jamak taksirnya. Misal contohnya, contoh yang lain adalah kata idotun bimakna kadibin waftira'in. Maknanya adalah kadib, kebohongan, waftira' dan kedustaan. Kalau iftira' ini lebih cenderung ke kabar berita dusta. Kalau kadib yang ngomong dusta. Dan kalau iftira' ini lebih cenderung ke jadi kabar yang menyebar. Wa jam'uha iduna. Bentuk jamaknya adalah iduna bi kasril ain fihima. Dengan mengkasrah huruf ain fihima pada keduanya, yaitu pada bentuk mufradnya ainnya kasrah idoh, kemudian bentuk jamaknya ainnya juga kasrah iduna, sama-sama kasrah. Wa aslul mufradi idawun, dan bentuk asal pada mufradnya itu adalah idawun. Jadi tak marbutohnya ini sebagai ganti dari waw, aslinya idawun kemudian menjadi idotun. Fahuwa ismun sulasiyun khudifat lamuhu. Maka dia adalah isim sulasi, isim yang terdiri dari 3 huruf. Khudifat lamuhu, dihapus lam fiilnya. Wahia al-wawu, yaitu huruf waw. Wa'awwadu anha ha'ut ta'nisi. Kemudian ada hak ta'nis. Yang dimaksud dengan hak ta'nis di sini adalah tak marbutoh. Dan ada ha'ut ta'nisi, yaitu tak marbutoh, awwadu anha, yang menggantikannya. Walaysa lahu jam'u taksirin, dan dia tidak punya bentuk jamak taksir. Kan tidak dikenal bentuk jamak taksir untuk kata idotun. Ya adanya tadi mulhaq bi jamak mudzakkar salim yaitu iduna atau idina. Contoh dalam penerapan di firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina ja'alul qur'ana 'idin. Orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an ini sebagai idin, dianggap sebagai kabar berita bohong. Ya, pada firman Allah Subhanahu wa taala ini kata Al-Qur'ana, ya kata Al-Qur'ana di sini dia mansub sebagai maf'ul bih yang pertama. Adapun kata yudina sebagaimana dikatakan oleh pensarah di footnote nomor 2, kata yudina di sini dia maf'ulun tsanin, dia maf'ul bih yang kedua li ja'ala, untuk kata ja'ala. Maka di sini ja'alul qur'ana idin, ja'ala ini fi'il madhi, fa'ilnya adalah waw jamak, dhamir mutasil yaitu waw jamak di sini. Kemudian Al-Qur'ana dan mansub sebagai maf'ul bih pertama, kemudian idina dia mansub sebagai maf'ul bih yang kedua untuk kata ja'ala.
Dan sedikit mengingatkan berkaitan tentang kata ja'ala. Kata ja'ala ini dalam asalnya dia adalah kata yang membutuhkan dua maf'ul bih. Ja'ala dia membutuhkan dua maf'ul bih. Sehingga di sini kalau kita ketemukan kata ja'ala, maka cari maf'ul bih pertama, kemudian cari maf'ul bih yang kedua. Meskipun dalam beberapa kasus ada kata ja'ala pula yang dia membutuhkan, yang hanya memunculkan satu maf'ul bih. Cuman pada asalnya kata ja'ala ini dia membutuhkan dua maf'ul bih. Wa mithlu dzalika izzatun wa izin. Semisal dengan hal itu adalah kata izzatun dan izin. Ya, izzatun ini bentuk mufradnya, bentuk jamaknya adalah izin atau izuna. Kemudian mi'atun wa mi'in. Kata mi'ah 100 dan mi'in. Ya, berarti beratus-ratus ya. Qala ta'ala, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, anil yamini wa anis shimali izin. Dari sebelah kanan dan sebelah kirinya izin. Fa izina, maka izina di sini dia mansub halun, dia hal mansubun bil ya'i, dia mansub dengan ya, li annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkari, karena dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Wal makna, dan makna izin di sini adalah annahum jama'atun, mereka ini jamaat, merupakan banyak orang, an yaminir Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sebelah kanan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa an shimalihi, dan sebelah kiri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yarabu sinina wa babihi i'rabu jam'il mudzakkari salimi. Huwa lughatun min lughatil Arab. I'rabu sinina wa babihi i'raba jam'il mudzakkari salimi huwa lughatun min lughatil Arab. Mengi'rab kata-kata sinin dan bab dan babnya, yaitu kata-kata yang sesifat dengan kata sinin tadi disampaikan. Yang dimaksud dengan babnya di sini adalah kata-kata yang dia termasuk isim sulasi namun lam fi'ilnya dihapus kemudian diganti dengan kata dengan ta' marbuthah. Dengan i'rab jamak mudzakkar salim, huwa lughatun min lughatil Arab, merupakan salah satu lughah, salah satu cara berbahasa min lughatil Arab, di antara cara-cara berbahasa dalam bahasa Arab. Wa minhum, dan di antara mereka, yaitu di antara sebagian orang Arab, man yu'aribuhu bi harakatin 'alan nuni munawwanatan ghaliban. Dan sebagian orang Arab ada yang mengi'rabnya bi harokat, dengan i'rab harokat. Maksudnya apa? Dhammah, fathah, kasrah. Dhammah, fathah, kasrah. Munawwanatan ya bi harokatin 'alan nuni, dengan harokat di atas nunnya, munawwanatan ghaliban, yang secara umum di tanwin, ya, nunnya di tanwin. Jadi ada sebagian orang Arab yang mengi'rab kata sinin dan kata-kata yang semisal dengan sinin itu dengan i'rab harokat dan di tanwin. Fayaltazimu al-ya fi jami'il ahwal. Dan yaltazim al-ya, dan haruslah ada ya fi jami'il ahwal untuk semua keadaannya. Jadi menggunakan yang akhiran ya dan nun, bukan akhiran waw dan nun. Fayaqulu, contohnya adalah semisal ada orang yang mengatakan hadhihi sininun mujdibatun, ini merupakan sininun, tahun-tahun, mujdibah, yang kering, adalah tahun-tahun paceklik. Maka di sini kata hadhihi ini mubtada, kemudian kata sininun khobar, mujdibah naat untuk kata sininun. Maka di sini kita gunakan
yang akhiran ya dan nun, kemudian kita i'rab dengan harokat, marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah, maka kita gunakan sininun. Contoh yang lain, aqamtu indahu sininan. Aqamtu indahu, ya saya tinggal bersamanya, sininan, ya tahun-tahun atau beberapa tahun. Maka di sini aqamtu ini fi'il dan fa'il, ya, indahu ini mudhaf dan mudhaf ilaih. Kemudian sininan, ya, sininan di sini dia maf'ul fi. Di sini mansub dengan akhiran fathah dan ditanwin, ya, sininan. Kemudian contoh yang lain, darastu an-nahwa khamsa sininin. Saya belajar nahwu 5 tahun. Maka di sini kata sininin dia majrur sebagai mudhaf ilaih dari kata khamsa dan di sini dia berakhiran ya dan nun dan ditanwin. Maka sebagian orang Arab ada yang untuk kata sinin dan kata-kata yang semisal dengan sinin ini senantiasa menggunakan bentuk yang akhiran ya dan nun, ya sinin, aizin, kemudian di-i'rab dengan i'rab harokat dhammah, fathah, kasrah. Contoh yang lain adalah perkataan penyair, da'aniya min najdin fa inna sininahu la'ibna bina siban wa sayyabnana murda. Saya belum cek lagi makna dari syair ini. Ada beberapa kata yang saya nggak paham apa maksudnya. Mungkin di pertemuan berikutnya nanti kita bahas. Kita lewati dulu. Fa inna syaira nasabahu bil fathati. Maka dalam syair tersebut penyair nasabahu, menasobkannya, yaitu menasobkan kata sinun menjadi sinin. Ya, perhatikan kata sinin pada syair tadi, fa inna sininahu, fa inna sininahu. Penyair di sini menasobkan kata sinin bil fathati dengan fathah, sinina. Faqal fa inna sininahu. Nah, penyair mengatakan sesungguhnya sininahu, tahun-tahunnya. Walam yansibhu bil ya. Dan di sini penyair tidak menasobkan kata sinin dengan tanda ya. Li'annahu lam yuhdafin nunu lil idhofah. Apa bukti bahwasanya penyair di sini tidak menggunakan kata sinin, bukan mansub dengan ya tapi mansubnya dengan fathah? Karena penyair di sini lam yuhdaf an-nun lil idhofah, karena nunnya di sini pada kata sinin tidak dihapus lil idhofah, padahal dia diidhofahkan. Jadi kalau seandainya kita katakan kata sinin di sini mansub dan mansubnya dengan ya, maka di sini kita gunakan lughah yang pertama. Lughah yang pertama. Artinya kita i'rab dengan huruf, ima dengan waw, ima dengan ya, sebagaimana i'rab pada jamak mudzakkar salim. Atau dengan bahasa mudahnya ya kita samakanlah dengan jamak mudzakkar salim. Sehingga kalau dia mudhaf ke kata yang lain maka harusnya nunnya hilang. Kalau jamak mudzakkar salim ini diidhofahkan pada kata yang lain maka harusnya nunnya hilang. Tapi ternyata pada syair tadi kata sinin ini mudhaf untuk dhamir ha, tapi nunnya nggak hilang. Bukan fa inna sinihi, tapi fa inna sininahu. Nun akhirnya tetap ada, tidak hilang. Sehingga ini merupakan bukti bahwasanya syair tadi menggunakan lughah yang kedua. Bukan lughah yang pertama, tapi lughah yang kedua, yaitu cara baca yang kedua, yaitu senantiasa berakhiran ya dan nun dan di-i'rab dengan i'rab harokat.
Kita lanjutkan. Wa minal arabi man yujri hadzal i'raba wa huwa al-i'rabu bil harakati ma'an nuni wal luzumil ya'i fi jami'i anwa'i jam'il mudzakkari wa ma ulhiqa bihi ijra'an lahu mujral mufradi nahmu ja'a mualliminun wa kallamtu mualliminan wa sallamtu ala mualliminin wa taqulu fi jam'in musamman bihi hadza muhammadinun ra'aitu muhammadinan wa marartu bi muhammadinin. Nah, kalau tadi itu pembahasannya hanya kata sinin dan teman-temannya. Kemudian dijelaskan oleh pensyarah di sini, wa minal Arab, dan sebagian orang Arab, man ada yang yujri hadzal i'rab, memberlakukan i'rab seperti ini. Apa i'rab seperti ini yang dimaksud? Itu i'rab kedua, wa huwal i'rab bil harakat, yaitu i'rab dengan harokat ma'an nun wal luzumil ya, disertai dengan ya dan nun, dengan akhiran ya dan nun. Fi jami'i anwa'i jam'il mudzakkari wa ma ulhiqa bihi, pada jamak mudzakkar salim dan mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Ijra'an lahu mujral mufrad, sebagaimana yang mereka perlakukan, nah sebagaimana i'rab yang mereka perlakukan untuk isim mufrad. Ya, isim mufrad i'rabnya dengan harokat, marfu dengan dhamma, mansub dengan fathah, kemudian majrur dengan kasrah. Maka kalau pembahasan yang tadi hanya pembahasan kata sinin dan teman-temannya, kalau yang ini beliau sampaikan, sebagian orang Arab ada pula yang kemudian memperlakukan i'rab seperti ini untuk jamak mudzakkar salim asli dan mulhaq jamak mudzakkar salim. Sehingga jamak mudzakkar salimnya itu akhirannya ya nun semua. Begitu pula dengan mulhaq jamak mudzakkar salimnya akhirannya ya nun semua, dan di i'rab dengan i'rab harokat dan ditanwin. Contohnya adalah ja'a mualliminun. Ada para guru yang datang. Ada guru-guru yang datang. Ya, mualliminun. Ya, bukan muallimuna, tapi mualliminun. Mungkin kalau digunduli ya tidak dikasih harokat. Nah, ini kita harus tahu cara bacanya. Makanya betul yang disampaikan oleh sebagian ulama bahwasanya semakin kita belajar mendalam tentang ilmu nahwu, itu kita bisa jadikan benar apa yang menurut orang lain itu salah. Nah, misalkan di sini kalau kita tidak beri harokat, maka di sini tentunya kita kira kalimat ini salah. Yang pertama kali terbetik dalam pikiran kita, oh ini ja'a muallimina atau muallimaini misalkan, ya sama-sama nggak marfu, padahal di sini sebagai fa'il. Tapi dengan kita ketahui keterangan seperti ini, maka kita bisa ada anggapan benar untuk kalimat tersebut. Kemungkinan lain, oh ini mungkin pakai gaya bahasa sebagian orang Arab. Ini bacanya bukan muallimina, tapi bacanya mualliminun. Ja'a mualliminun. Telah datang para guru. Maka mualliminun di sini marfu dengan akhiran dhammah sebagai fa'il dari kata ja'a. Kemudian contoh yang mansub, kallamtu mualliminan. Saya berbicara kepada guru-guru. Kamu mualliminan di sini dia jamak mudzakkar salim. Dan di sini mansubnya dengan akhiran fathah karena dia pakai lughah yang kedua. Salam tu ala mualliminin, saya mengucapkan salam kepada para guru.
maka mualliminin majrur dengan kasrah. Kemudian contoh yang lain, wa taqulu fi jam'in musamman bihi, dan engkau katakan ketika menjamak nama orang. Contohnya misalkan di sini Muhammadun kemudian dijamak. Nah, untuk lughah yang pertama jadinya Muhammaduna atau Muhammadina. Kemudian menurut lughah yang kedua maka dijamak jadi Muhammadinun. Maka contoh kalimatnya hadza Muhammadinun. Nah, ini adalah orang-orang bernama Muhammad. Ra'aitu Muhammadinan, saya melihat orang-orang bernama Muhammad. Marartu bi Muhammadinin, saya berpapasan dengan orang-orang yang bernama Muhammad. Maka sekali lagi dengan penjelasan ini, maka kita punya alternatif lain untuk cara baca untuk sebuah syair ataupun sebuah teks prosa yang gundul, yang mungkin kalau kita pakai kaidah nahwu yang ini standar baku, maka ini mungkin bisa kita anggap salah, tapi ternyata ada alternatif lain yang bisa kita jadikan sebagai husnudzon kita bahwasanya oh ini sebenarnya kalimatnya betul karena ini dibacanya demikian. Bagi fatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan dars kita di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan syarah sedikit berikutnya dan juga lanjut ke bait ke-39 dan 40 di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Baik, kita cukupkan. Kita lanjut pekan depan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.